Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Chandra Kurniaasih SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purworejo. Dengan fasilitator Ibu Dr. Mulida Hadrina Harjanti SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Akid Prasetya SPD SD MPD. Berikut ini adalah rancangan aksi nyata saya tentang budaya positif. Latar belakang aksi nyata saya yaitu disiplin merupakan perilaku nilai yang bisa dilakukan secara paksa dan bisa dilakukan dengan sukarela. Untuk anak usia dini, bentuk disiplin harus dilaksanakan secara sukarela dan melalui bermain. Dalam aksi nyata saya ingin mengajarkan disiplin pada anak melalui pembiasaan dengan cara bermain. Tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang disiplin secara sukarela tanpa adanya paksaan, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Lini masa atau langkah-langkah yang akan saya tempuh dalam aksi nyata ini yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk mendesiminasikan pada rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk desiminasi tentang budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati. Dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi nyata ini yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar keyakinan kelas yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah dalam mendukung terwujudnya budaya positif. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam pembiasaan budaya positif di rumah. Tolok ukur aksi nyata ini adalah 1. Murid paham dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. 2. Murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. 3. Murid mampu melaksanakan disiplin positif dengan sukarela tanpa ada paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Modul budaya positif dalam modul 1.4 ini merupakan submodul terakhir dalam modul 1 di program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya ditugaskan untuk melakukan pembahasan tentang materi yang telah saya pelajari selama mengikuti program ini. Konsep utama modul budaya positif ada 6. Yang utama adalah disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas yaitu disiplin positif. Apa yang teman-teman pikirkan saat mendengar kata disiplin? Tertib, ya, teratur, sekali. Di sini saat kita mendengar kata disiplin pasti dalam pikiran kita ada aturan, ada tata tertib yang harus kita patuhi dan ada hukuman. Dan tentu hal-hal tersebut kadang membuat kita tidak nyaman, betul itu? Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus memiliki disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Untuk disiplin positif ini adalah upaya penerapan
untuk menumbuhkan kesadaran melakukan hal yang baik dengan mencapai tujuan hidup tanpa adanya paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, hukuman tidak diperkenankan di sini. Justru hukuman itu menjadi alternatif terakhir atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga hal ini sebenarnya hampir mirip karena ketiga hal ini adalah hal-hal dalam memecahkan solusi atau menyelesaikan solusi pada kasus-kasus anak. Untuk hukuman ini biasanya bersifat satu arah. Biasanya guru sudah memiliki aturan tersendiri dan guru yang memberikan hukuman dan murid hanya menerimanya tanpa dia tahu apa nanti hukuman yang dia terima saat dia melakukan kesalahan. Nah, di sini biasanya murid mendapatkan atau dia tidak nyaman secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan untuk konsekuensi ini biasanya sudah terencana, sudah disepakati dan dibahas bersama, dan biasanya guru dan murid itu sudah tahu tentang aturan dan konsekuensinya. Di sini sikap guru hanya sebagai pemantau atau memonitor saja. Sedangkan untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, di sini posisi guru memberikan kesempatan pada murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi murid tersebut. Nah, selanjutnya dalam melakukan sesuatu atau melakukan disiplin tentunya kita didasari dengan adanya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Contoh kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, misalnya kita butuh makan, minum, tempat tinggal, sandang, papan, seperti itu. Sedangkan untuk kasih sayang dan rasa diterima, contohnya di sini kita sekarang banyak lihat ya, mungkin ada di salah satu siswa kita, oke, untuk materi mereka terpenuhi, tapi terkadang untuk kasih sayang atau rasa diterima di keluarga kurang mendapat dari orang tua. Dan kadang mereka mencari pemenuhan kebutuhan itu di sekolah. Misalnya mereka menjadi caper sama kita, dia menjadi suka nempel-nempel kita. Itu kita harus peka akan hal-hal tersebut. Kita sebagai guru juga harus mampu memenuhi kebutuhan dari siswa kita. Untuk yang selanjutnya yaitu penguasaan. Untuk penguasaan ini biasanya kita lihat pada siswa kita yang terkadang dia saat bermain tidak mau mengalah dengan teman. Dia maunya menang sendiri. Nah, kemungkinan besar saat di rumah dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam penguasaan, sehingga dia mencari pemenuhan itu di sekolah. Selanjutnya untuk kebebasan. Di sini tentunya terkadang untuk siswa itu sangat ingin bebas dari aturan. Betul itu? Nah, dia menginginkan kebebasan. Namun kita sebagai guru juga harus memberikan arahan agar kebebasannya dia tetap pada hal-hal yang positif. Selain itu juga siswa pasti ingin mengembangkan kreativitas dan potensinya. Jadi kita memfasilitasi untuk mereka mampu mengembangkan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Nah, apalagi untuk di TK, anak-anak itu kebutuhan dasar yang paling besar itu adalah bersenang-senang. Dia maunya bermain-main, tidak mau aturan seperti itu ya. Nah, di TK itu sangat tepat sekali karena kita menggunakan metode belajar sambil bermain, sehingga di sini kebutuhan anak tersebut mampu terpenuhi. Selain dari 5 kebutuhan dasar tadi, menurut Diana Bosen ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini kita lihat ada murid kita atau siswa
berbeda dengan yang pertama, namun untuk yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi siswa itu mau mengikuti aturan, mau disiplin, namun dia berharap mendapat imbalan. Imbalan di sini tentu dalam bentuk barang. Nah, untuk motivasi pertama dan kedua ini akan memunculkan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang datangnya dari luar. Sedangkan untuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi yang ketiga ini, murid melakukan disiplin karena sadar nilai kebajikan akan dirinya. Sehingga hal ini akan memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Nah, tadi di atas saya sudah menyebutkan nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Ya, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai setiap individu. Jadi kita semua pasti memiliki nilai-nilai kebajikan tersendiri. Menurut William Glasser dalam teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Setiap kita ingin melakukan sesuatu pasti kita memiliki tujuan yang akan kita capai. Menurut Diana Glasser mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Nah, Diana Glasser juga menyatakan hal yang sama, sehingga dari nilai-nilai kebajikan yang kita miliki maka akan memotivasi kita untuk melakukan tujuan yang mulia yang terbangun dari motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri kita. Nah, sekarang apa kira-kira nilai kebajikan yang kita harapkan muncul dari siswa-siswa kita? Nah, profil pelajar Pancasila sudah sangat familiar sekali untuk hal ini, teman-teman. Profil pelajar Pancasila ini ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang kita harapkan muncul dari siswa-siswa kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira saat ini teman-teman melakukan posisi kontrol yang mana saat di sekolah atau saat di kelas? Teman, ya. Kalau di TK lebih banyak teman ya, kita ikut terjun dalam dunia anak ya. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Ini dalam kasus merebut mainan teman. Untuk penghukum dia akan berkata dengan keras. Ya. Contohnya, patuhi aturan sekolah. Kamu tidak boleh bermain lagi. Nah, dia seorang guru itu berkata dengan keras dan dia menyakiti secara psikis, ya, dengan melarang anak tersebut bermain. Dan penghukum pun juga terkadang dia memberikan hukuman secara fisik. Selanjutnya untuk membuat rasa bersalah, dia akan berkata, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa sama kamu. Nah, di sini guru berkata agak pelan, namun di dalam perkataannya tersebut dia ada kata-kata yang tajam, yang bisa menyakiti hati anak, karena dia sudah mengatakan saya kecewa, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi anak merasa bersalah. Lainnya untuk jadi teman, dia akan berkata, ayolah Bu Guru kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini yang sering kita terapkan di anak saat ini ya, karena kita sebagai guru TK kita harus masuk ke dunia anak. Sedangkan untuk pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, sebagai pemantau ini kadang guru dan murid sudah membuat kesepakatan, untuk saat murid melakukan kesalahan maka murid sudah tahu apa konsekuensinya. Sehingga di sini guru hanya bersifat memantau atau memonitor.
yang terakhir adalah manajer. Dia akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Dari sini sebagai posisi manajer, guru memberikan kesempatan pada murid untuk dia mencari solusi atas kesalahan yang telah dia lakukan, sehingga murid akan berusaha mencari solusinya dan akan memunculkan motivasi intrinsik ya. Next. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini saya punya pertanyaan tematik. Yang pertama, mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa teman-teman kita harus pakai helm? Oke, untuk keselamatan. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan wajib mencuci tangan setiap saat? Oke, untuk menjaga kesehatan. Nah, dari kedua pertanyaan tersebut, maka kita yang pertama kita ingin selamat ya, demi keselamatan, yang kedua demi kesehatan. Nah, kedua hal tersebut merupakan keyakinan kita. Keyakinan kita untuk mengikuti aturan yang ada, dan keyakinan itu muncul dari dalam diri kita, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman. Begitu? Ya. Next. Selamat pagi anak-anak. Kita membuat keyakinan kali ini. Contohnya, misalnya, boleh nggak kalau kita bantu teman? Oke. Aturan pertama, kita nggak boleh ganggu teman di. Ada lagi yang mau usul? Misalnya, kalau kita mau pinjam barang teman harus apa? Harus bilang. Kalau sudah selesai, dikembalikan dan bilang terima kasih. Apa lagi ya? Bang. Kalau mau ke toilet, bilangnya gimana? Guru izin mau ke kamar mandi. Kalau haus, tiba-tiba haus ingin minum, bilangnya gimana? Mau minum, iya, oke? Terus satu lagi, kalau masuk kelas sandal dan sepatu, oke, ditaruh. Terus untuk bekal kita harus bawanya apa? Nasi boleh bawa jajan ciki-ciki? Boleh bawa permen? Oke. Berarti tadi apa saja kesepakatan kelas? Yang pertama, tidak boleh mengganggu. Yang kedua, kalau mau ke toilet izin bilang. Terus apa lagi? Kalau mau minum, mau keluar bilang. Terus apa lagi? Kalau mau minjam barang luar bilang. Kalau sudah selesai minjam, bilang terima kasih. Kalau mau masuk kelas, sandal dan sepatu ditaruh di. Bawa bekalnya apa? Oke, kita semua harus mematuhi aturan itu. Kalau ada yang melanggar juga kita harus mengingatkan, ya. Boleh nggak marah-marah? Boleh marah-marah, kita ingatkan, ya. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita belajar di kelas, ya. Oke.
untuk kegiatan membuat keyakinan kelas di B2. Nah, di sini apa yang perlu kita perhatikan saat membuat keyakinan kelas tersebut? Sebaiknya pembuatan keyakinan kelas ini dibuat awal semester. Okay. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Untuk keyakinan kelas bukan pernyataan-pernyataan universal yang umum diketahui anak. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga anak mudah mengingat dan memahaminya. Selanjutnya, untuk keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sehingga misalnya saya membuat keyakinan kelas di B2, belum tentu bisa diterapkan di B1 maupun di kelas A. Sehingga kita melihat siswa kita melihat lingkungan di kelas kita. Selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas diharapkan melibatkan semua warga kelas tersebut sehingga semua dapat mencurahkan pendapat mereka dan dapat melakukan kesepakatan bersama. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sehingga keyakinan kelas ini tidak paten, tidak saklek karena bisa diubah atau bisa dikembangkan lagi. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, ini di sini guru mengajak siswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi sehingga saat dia kembali pada kelompok mereka, dia sudah memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Tentu sebelum kita menerapkan tahapan segitiga restitusi ini, kita sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Selanjutnya, menstabilkan identitas dan yang terakhir validasi tindakan yang salah. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Aurel tahu dipanggil dengan apa? Aurel ingat kesepakatan kelas apa yang sudah kita sepakati? Apa? Oke. Aurel ingin menjadi anak yang seperti apa? Keren. Nah, Aurel, guru tahu kamu bukan satu-satunya anak yang melakukan kesalahan ini. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aurel, guru tahu kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Oke, sekarang adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan kebutuhanmu itu? Harus Oke, adalah anak yang baik, anak yang hebat. Tidak boleh mengulangi kesalahan lagi ya. Oke. Di sini dalam menerapkan segitiga restitusi ini, guru memanggil. Misalnya ini tidak tempat umum ya. Takutnya nanti anak jadi malu, jadi sebisa mungkin di lain posisi yang nggak banyak temannya. Di situ guru menanyakan kesalahan apa yang sudah kamu lakukan, terus dia menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, terus kenapa kamu melakukan itu. Jadi juga dia ingin tahu sebenarnya apa sih kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, di sini akan menumbuhkan motivasi-motivasi intrinsik anak tersebut. Selain itu yang di menstabilkan identitas, kita sebagai guru berusaha jangan sampai menyalahkan anak dalam hal apapun. Sehingga di sini kita memberitahu anak agar
ketahui, kita mencari solusinya. Oke. Sekarang kamu sudah tahu kesalahanmu, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, anak akan berpikir itu, akan mencari solusinya, dan saat dia menemukan solusi sendiri, dan tentunya itu muncul dari dalam dirinya sendiri, akan lebih kuat tertanam di hati anak tersebut untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Sudah selesai. Terima kasih. Ini sedikit pemaparan dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan, langsung saja. Coba Bu Chandra boleh memberikan contoh mengenai pemberian hukuman dan konsekuensi. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Rizkita. Langsung saya jawab saja, ya. Contoh hukuman dan konsekuensi. Terkadang saya sendiri masih agak bingung antara hukuman dan konsekuensi karena itu mirip-mirip. Nah, hukuman itu kan tadi satu arah ya kalau hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Nah, untuk hukuman biasanya murid itu tidak tahu apa yang akan dia terima saat dia melakukan kesalahan. Sedangkan untuk konsekuensi, murid akan tahu, oh saat saya melakukan kesalahan ini maka konsekuensinya seperti ini. Nah, contoh dari hukuman, misalnya saat saya mengambil contoh untuk kelas tinggi, misalnya siswa tidak mengerjakan PR, penghukum ini akan memberikan hukuman, kamu harus lari keliling lapangan. Nah, hukuman itu kalau dirasa tidak relevan dengan apa kesalahan murid, betul gitu. Ya, karena dia kesalahannya tidak mengerjakan PR, kenapa hukumannya lari keliling lapangan, sehingga tidak relevan di sini. Sedangkan untuk konsekuensi ini karena sudah terjadi kesepakatan, saat siswa tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya dia sudah tahu, oh saya harus mengerjakan PR saat jam istirahat, sehingga saya akan kehilangan waktu untuk istirahat saya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan tentang motivasi intrinsik dan intrinsik. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bu Wahyu. Saya akan sedikit mencoba menjawab. Untuk motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang muncul dari luar. Sehingga contohnya tadi, saat siswa mau mengikuti aturan karena dia takut akan hukuman, karena dia ingin mendapatkan imbalan, itu motivasi ekstrinsik. Nah, terkadang motivasi ekstrinsik ini tidak bertahan lama, dia hanya jangka waktu pendek, karena saat tidak ada hukuman dia tidak mau melaksanakan aturan itu lagi. Saat tidak ada hadiah dia tidak mau mengikuti aturan tersebut. Nah, sedangkan untuk motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, itu contohnya saat anak mau mengikuti aturan atau disiplin karena dia tahu, oh saya harus mengikuti aturan karena saya harus jadi anak yang bertanggung jawab, harus jadi anak yang disiplin, itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Dan untuk motivasi intrinsik ini akan lebih melekat dalam diri anak untuk dalam jangka panjang. Dia akan ingat nilai-nilai kebajikan apa, kenapa dia harus melakukan disiplin tersebut. Itu Wahyu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Terima kasih. Demikian kira-kira pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hidayah, Kepala TK Magisiri Kaliboto. Di sini kami mau menyampaikan mendukung teman saya yaitu Ibu Chandra Kurniasih yang tadi sudah presentasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini semoga saja
Bu Chandra, apa yang diikuti Bu Chandra dapat ditularkan sesama guru TK Madisiwi Kaliboto pada khususnya dan seluruh rekan pendidik TK di Kecamatan Bener. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya lebih maju lagi dan saya sangat bangga dengan Bu Chandra sebagai calon guru penggerak. Sukses untuk kedepannya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyati, Kepala TK Rahayu Kalurip, dan kebetulan saya satu gugus dengan Bu Chandra, yaitu di gugus Anggrek, dan saya sangat bangga terhadap apa yang dilakukan oleh Bu Chandra, yaitu untuk mengembangkan dirinya khususnya dan pada umumnya untuk mengembangkan pendidikan di PAUD. Dan semoga langkah-langkah Bu Chandra yang ditempuh pada kali ini, Bu Chandra semakin sukses, bisa membawa pendidikan PAUD untuk semakin maju, yaitu umumnya di Kecamatan Bener dan khususnya di TK Martisiwi Kaliboto, juga di gugus Anggrek. Dan harapan saya, apa yang telah Bu Chandra peroleh nanti bisa memberikan kepada teman-temannya, memberikan ilmunya, menyumbangkan ilmunya, membagi apa-apa yang telah Bu Chandra dapat, Bu Chandra peroleh kepada teman-teman, khususnya satu gugus, dan terlebihnya nanti kepada teman-teman semua pendidik PAUD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.